Salam sejahtera pemirsa sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita boleh selalu berjumpa di dalam pendalaman Alkitab sekilas tentang Allah kita. Selamat datang kembali di dalam acara ini. Dan pada saat yang berbahagia ini kita sudah berada pada pelajaran yang ke-6 dalam seri pendalaman Alkitab atau episode yang ke-6 dengan judul Allah Pemberi Hukum. Sudah hadir di studio hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan yang akan membantu kita di dalam menggali kebenaran-kebenaran Alkitab. Shalom Pendeta Panjaitan. Shalom Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik saudaraku sekalian, judul Allah Pemberi Hukum, ayatnya atau ayat inti kita, saya mengajak pemirsa sekalian untuk membuka bersama-sama dari Alkitab di dalam Yesaya 33 ayat 22. Di sana dikatakan, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Pemirsa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengertian ini hukum menyatakan tabiat dari pemberi hukum itu. Jadi episode yang lalu kita mempelajari tentang tabiat Allah yang kudus. Saat ini kita akan mempelajari satu lagi dari tabiat Allah yang perlu kita ketahui. Saya ingin bacakan pokok pikiran dalam episode kali ini, yaitu hukum Allah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh isi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu juga merupakan ekspresi dari kasih-Nya. Dengan demikian, ketika kita mengasihi, kita menyatakan kesempurnaan dan keindahan hukum Allah. Saudara pemirsa, sebelum kita lanjut dalam diskusi kita, kami ingin mengingatkan bahwa tayangan-tayangan ini tentu tidak menggantikan kegiatan saudara untuk mempelajari pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa ya, dengan judul yang sama. Dan tayangan ini hanyalah menjadi referensi bagi Anda untuk memperdalam atau memperluas wawasan dari hasil diskusi kami. Baik, Pendeta Panjaitan, kita mempelajari tentang sifat Allah bahwa Dia adalah pemberi hukum. Kalau bisa tahu ini hukum yang mana nih Pendeta? Baik, Saudara Bruce dan pemirsa di rumah, saya sangat tertarik dengan ayat inti. Betul. Mari kita lihat sama-sama ayat inti. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Ini kalimat berikut yang menarik. Dia akan menyelamatkan kita. Dari ayat ini, sebetulnya tidak ada lagi rasa takut, rasa keraguan. Kenapa? Karena kalimat yang terakhir, Dia akan menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, lihat kalimat yang pertama. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Bukan dikatakan Tuhan adalah lawyer kita, apalagi dikatakan Tuhan adalah penuntut kita, enggak. Tapi dikatakan Tuhan adalah hakim kita. Siapa itu hakim dan apa itu hakim? Hakim adalah seseorang atau satu grup yang menentukan kita ini benar atau salah. Nah, benar atau salah ini yang memberi standar adalah si hakim itu sendiri. Saya ambil contoh di negara kita, Saudara Bruce. Banyak hakim, tapi bukan mereka yang buat hukum. Nah, ini uniknya kan? Sehingga para hakim membaca satu ayat, satu pasal, satu ayat dari buku hukum, interpretasinya macam-macam. Nah, ini uniknya kan? Ini uniknya negara kita ini. Saya pikir di negara lain pun begitu. Tapi coba ayat ini katakan, Allah itu hakim sendiri, Allah sendiri yang memberi hukum, lalu Allah sendiri raja, jadi nggak ada yang mengintervensi. Coba di negara kita yang memilih hakim siapa? Ya kan? Yang memilih hakim siapa? Yang memilih
hakim Mahkamah Agung siapa? Ada di atasnya bukan? Entah apapun itu namanya. Ini kan kalimat ini menarik sekali. Lalu yang berikutnya, dia akan menyelamatkan kita. Apa yang kita takutkan lagi dalam kehidupan ini? Dia yang kasih hukum. Artinya Allah tidak mereka-reka interpretasinya. Jelas. Jelas. Nah, kita masuk kepada pelajaran hari Sabtu petang. Ini ada beberapa kalimat-kalimat yang menarik. Ada Raja Prancis katakan demikian. I am is a law. Ya saya lah hukum itu. Wah itu berat itu. Apa yang dia bilang itu semua hukum. Itu Raja Prancis yang pernah katakan demikian. Poinnya adalah hukum itu menunjukkan tabiat seseorang yang beri apa? Hukum. Saya ingat sebuah pengalaman dulu Saudara Bruce. Ada seorang anak, waduh hidupnya begitu teratur. Begitu rapih sekali. Lalu kita tanya, kok bisa begini anaknya? Oh bapaknya dulu kerja sama orang Belanda. Jadi makan pun sendok dar pun tidak boleh apa? Tidak boleh berbunyi. Hukum yang berlaku di rumahnya menunjukkan siapa bapaknya. Nah, apa yang diberikan menunjukkan siapa dia. Allah yang kita punya, melalui hukumnya kita tahu siapa Allah itu. Karena hukum yang Allah berikan kepada kita bukan hukum yang memberatkan kita, tapi hukum menjaga kita tetap baik, atau dengan bahasa lainnya seperti di dalam Perjanjian Baru mengatakan, hukum itu kesimpulannya adalah kasih. Kasih kepada Allah Bapa dan kasih kepada siapa? Sesama manusia. Jadi kembali kepada pertanyaan Saudara Bruce tadi. Hukum yang mana yang Allah berikan? Hukum yang berlaku sekarang. Yang saya maksud berlaku sekarang adalah pada waktu Allah menciptakan dunia ini, Allah berikan hukum. Lalu hukum ini dijabarkan lebih detail lagi. Walaupun jabaran-jabaran ini tidak lepas dari hukum dasar Allah, yaitu adalah apa? Kasih. Itu hukum yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Jadi sifat Allah itu sangat positif. Benar ya, sekali, benar sekali. Jadi sangat positif dan memberikan satu gambaran tentang tabiat Allah yang adalah kasih adanya. Namun muncul satu pertanyaan, yaitu mengapa sifat Allah, karakter Allah yang begitu positif, tapi di dalam perintah-perintahnya itu negatif. Maksud saya jangan ya, Iya, benar. jangan. Dan memang kebanyakan hukum yang berlaku di negara manapun jangan. Nah, positif dan negatif ini kenapa bertentangan, Pendeta? Baik, inilah hal yang menarik dari Allah kita. Allah kita memberikan hukum yang positif. Nah, untuk ada positif harus ada negatif. Nah ini kan tidak ada positif kalau tidak ada negatif. Tidak ada hitam kalau tidak ada gelap, tidak ada putih. Kan itu yang menariknya kan. Tidak ada hitam kalau tidak ada putih. Tidak ada positif kalau tidak ada apa? Negatif. Kepositifan Allah itu ditunjukkan melalui hukumnya dengan kalimat-kalimat ada kata-kata negatifnya. Contoh, ini contoh kembali. Karena sebenarnya lebih enak kalau kita berbicara banyak ilustrasi kan begitu. Contoh, kita punya hubungan baik. Karena hubungan kita baik, lalu kita saling care, Saudara Bruce atau saya akan katakan, nanti sore pulang jangan lewat sana ya. Kenapa? Macet. Nah, kata-kata negatif saya itu menunjukkan bahwa saya orangnya apa? Positif. Tetapi kalau saya katakan, Bruce lewat sana aja, padahal tahu di sana macet. Kata-kata positif saya itu sebetulnya menunjukkan sifat saya itu apa? Negatif. Jadi, kenapa di sana seolah-olah kata-kata itu negatif? Karena apa? Menunjukkan bahwa Allah itu apa? Positif. Seperti yang tadi saya katakan. Karena ada negatif adalah apa? Positif. Karena ada gelap, karena ada terang, makanya ada apa? Ada gelap. Itu
dari pertanyaan saudara Bruce yang begitu Jadi menarik tadi itu. Jadi sebetulnya tabiat Allah itu sangat Sangat positif ya. sekali. Nah, saya jadi ingat memang sifat manusia ini yang negatif, pendeta. Jadi kadang kalau Benar, ketemu benar. orang, wah ganteng sekali kau kelihatannya. Padahal sebetulnya dia mengejek kan, Betul, negatif. betul. Tapi kalau dia bilang, tolong itu ada sini saya bersihkan. Itu ini jelek ini. Jadi Betul. dengan mengatakan jelek sebenarnya dia memperbaiki Betul. memperbaiki Betul. sesuatu. Seperti dua orang sahabat yang berteman. Contohnya sudah tahu ini tuh tidak baik. Kalau kita tidak nasihatin dia, apa kita katakan? Oh, ini sifatnya nggak bagus ini. Kenapa? Sudah tahu apa yang saya lakukan jelek. Kenapa kamu biarkan saya? Seperti yang tadi, ini istilah saya saja untuk membuka kita punya pikiran. Karena ada negatif, makanya ada apa? Positif. Karena ada gelap, makanya ada apa? Ada terang. Ada terang. Ya. Saya jadi ingat di Filipina dulu ada satu kebiasaan di mana di sudut-sudut jalan itu terpampang pengumuman yang besar. Khususnya kalau itu di persimpangan jalan, karena ada lampu merah dan ada sebagainya. Di situ dituliskan dalam bahasa Inggris, "The law is above all or not at all." Artinya hukum itu di atas siapapun atau hukum itu tidak ada sama sekali. Nah, jadi pertanyaannya, apakah hukum Allah ini benar-benar aplikasinya untuk semua manusia, baik yang kenal Allah atau tidak kenal Allah, atau hanya orang yang percaya kepada Allah, atau orang yang tidak kenal Allah dibebaskan dari hukum ini. Nah, ini lebih ini lagi. Baik. Saya bicara kronologis. Oh, ini jadi kronologis. Pada waktu Allah menciptakan alam semesta khususnya dunia ini, Allah sudah memberikan hukum. Allah sudah memberikan hukum, khususnya manusia. Kenapa? Ingat saudara Bruce satu ayat di Perjanjian Lama, aku akan menggantikan hati yang keras itu dengan hati yang apa? Yang baru. Hukummu ada di dalam hatiku. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, hukum itu sudah ada di dalam apa? Hati manusia. Nah, inilah pekerjaan setan ini, saudara Bruce. Dia tidak menghancurkan semua, ini pekerjaan setan. Dia hanya merubah sedikit saja. Sama seperti di Indonesia, di negara kita ini, ada KW1, KW2, KW3. Yang hebatnya adalah tampilan KW1 lebih cantik dari originalnya. Ini dia. Nah, ini persoalannya. Dan yang menjadi persoalan penting adalah banyak dari antara kita lebih tertarik kepada penampilan KW1. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat karena benar. Fiturnya lebih lengkap. Fiturnya lebih lengkap itu. Jadi kembali kepada yang tadi, setan merubah sedikit saja, sedikit saja. Sedikit itu coba lihat di Kejadian pasal 3. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kan hanya kata tidak saja yang dikasih kan? Kenapa? Karena Allah pun katakan jangan. Kan di KW1 kan itu sama setan kan? Kata tidak. Jadi kembali kepada yang tadi saudara. Sebetulnya Allah sudah ciptakan hukum itu ke dalam hati siapa? Manusia. Hati manusia. Tetapi karena pekerjaan setanlah, maka itu semua diabu-abukan. Lalu datang Tuhan kembali memperjelas itu. Dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dicatat dalam pelajaran kita adalah hukum itu kembali dibuat di mana? Di Sinai. Lihat apa yang terjadi dalam buku Keluaran. Allah yang langsung menulis hukum itu. Kan tidak jauh berbeda dengan ayat inti ini kan? betul. Allah yang memberikan apa? Memberikan hukum. Artinya hukum itu langsung dari siapa? Dari Allah. Oke, kembali kepada saudara Bruce. Apakah hukum itu berlaku kepada orang-orang tertentu saja atau kepada semua orang yang ada di mana? Di dunia ini. Contoh kalau kita mungkin karena kita satu keyakinan, kita sama-sama percaya tidak boleh mencuri. Ya, kalau barang saya dicuri oleh Bruce, saya rugi, Bruce nggak rugi. Demikian juga dengan apa? Dengan sebaliknya, karena barang Bruce lebih bagus dari barang saya, kan begitu? Kadang-kadang. Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Jadi yang saya maksud adalah
Di negara manapun itu, budaya manapun itu melarang yang namanya pencurian. Kan begitu. Artinya Allah memberikan hukum kepada dunia ini. Nah, interpretasi orang yang apa? Yang berbeda-beda. Contoh yang lebih kecil, lebih sederhana lagi. Lampu merah di perempatan jalan harus berhenti. Orang yang punya SIM atau tidak harus berhenti. Kan itu kan? Orang yang punya SIM atau tidak harus berhenti. Jadi pada waktu lampu merah, saya jalan aja. Kenapa? Saya nggak punya SIM. Kan begitu. Artinya itu berlaku bagi seluruh mana? Seluruh alam semesta ini. Hukum itu apa? Hukum itu berlaku. Salah satu contoh lagi yang lain. Kita satu keyakinan, mungkin teman-teman kita yang lain berbeda keyakinan. Loh, matahari kan sama-sama terbit di timur. Lalu terbenam di mana? Di barat. Itu mengartikan bahwa memang hukum itu sama. Nah, kembali pekerjaan setan. Dia membuat segalanya itu menjadi apa? Menjadi abu-abu. Saya punya joke ini, Saudara Bruce dan pemirsa, tapi jangan menjadi pegangan. Setan kadang marah sama kita. Kenapa? Setiap kejahatan yang ada, kita salahkan setan. Padahal dia tidur-tidur di sana sebetulnya. Lalu ada ini joke saja, guyon saja. Setan sekarang nggak punya pekerjaan lagi, Saudara Bruce. Kenapa? Karena agennya sudah sukses-sukses semua. Jadi dia tidak perlu kerja, tapi agennya sudah apa? Sudah kerja, kan begitu. Itu yang menjadi apa? Menjadi persoalan. Ini joke saja, saudara-saudara, jangan menjadi pegangan. Yang saya maksud adalah setan selalu membuat segala sesuatu itu menjadi apa? Abu-abu. Lalu Tuhan munculkan itu awalnya melalui alam semesta ini. Lihat alam ini hancur, gak jelas lagi sekarang hukum alam kita. Lalu Allah munculkan dalam bentuk 10 hukum. Itu saja sulit dimengerti. Allah munculkan dalam bentuk apa? Alkitab yang kita punya. Itu juga masih sulit untuk apa? Dimengerti. Kenapa itu sulit? Karena kita nggak mau baca. Itu yang menjadi apa? Menjadi persoalan kita. Jadi hukum itu berlaku untuk siapa semua saja. orang, siapa saja. Nah, pertanyaan yang berikut, ada orang yang mengatakan bahwa 10 hukum itu kan diberikan secara eksklusif kepada bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi. Pada waktu Musa, dia terima langsung dari Allah. Dan ada yang katakan dengan perjanjian baru, dengan datangnya Yesus. Jadi Yesus membawa satu hukum yang baru, di mana perjanjian itu hukum itu diperbaharui. Sehingga kita melihat banyak sekali versi dari 10 hukum yang ternyata berbeda satu dengan yang lain. Ya kita bisa tahulah salah satu contohnya adalah tentang kekudusan hari Sabat dan penyembahan patung. Ada yang katakan hukum yang tadinya jangan menyembah patung dirubah menjadi jangan menyembah patung-patung yang aneh dan seperti itulah. Bagaimana nih pendeta? Apakah orang Kristen sekarang benar-benar harus menerima bahwa 10 hukum itu sudah diperbaharui dengan perjanjian baru atau ada hukum yang lain? Nah, ini juga yang sering menjadi perdebatan. Baik. Saudara Bruce ingat di Jakarta atau di beberapa kota provinsi Indonesia ada namanya IKTP. Elektronik KTP. Pertanyaan saya adalah, apakah elektronik KTP itu merubah fungsi daripada KTP yang lama? Kan tidak. Tidak berubah. Tidak berubah, bukan? Fungsinya tidak merubah fungsi, tetapi wujudnya berubah. Kembali pertanyaan, apakah kehadiran Yesus Kristus di dunia ini merubah fungsi daripada hukum itu? Kan tentu tidak. Justru kehadiran Yesus Kristus itulah menggenapi hukum yang ada di perjanjian lama. Orang tidak bisa buat IKTP kalau tidak punya KTP yang lama. Kan itu. Betul. Nah, justru EKTP inilah yang menggenapi bahwa orang ini sudah mempunyai KTP yang apa? Yang lama. Nah, itu contoh sederhana daripada kehadiran Yesus dengan penggenapan apa? Hukum. Nah, yang menjadi persoalan adalah, saya bukan bicara politik, tetapi saya mengikuti berita di media massa, media televisi.
banyak orang memanfaatkan proyek EKTP ini untuk korupsi. Kenapa? Karena beda interpretasi. Kembali kepada yang tadi. Banyak orang menanggapi berbeda dengan kehadiran siapa? Yesus Kristus. Seperti beberapa episode yang lalu. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, lahir di kandang domba. Tunggu dulu. Guru besar yang tidak punya pendidikan, mereka punya interpretasi masing-masing, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Jadi kembali kepada yang tadi Saudara Bruce, kehadiran Yesus ke dalam dunia ini bukan menghapuskan hukum yang lama, tapi justru membuktikan bahwa hukum yang lama itu ada. Sama seperti ilustrasi EKTP tadi. Orang-orang yang punya KTP lama yang boleh ikut apa? EKTP. Dan EKTP ini membuktikan bahwa KTP yang lama itu apa? Itu ada. Baik, penjelasannya sangat praktis ya pemirsa. Pemahaman yang sangat dekat dengan keseharian yang kita jumpai. Kebetulan saya sedang mengurus IKTP, Pendeta. Oh, gitu. Dan ya? karena saya baru pindah dari kelurahan, katakan karena orang baru, karena saya penduduk baru di tempat itu, jadi harus urus KTP biasa dulu. Benar. Nanti baru setelah berapa bulan baru bisa mengurus IKTP. Benar. Berarti nasib kita sama. Ya. Saya pun begitu, tapi saya belum ditawarkan EKTP. Berarti Saudara Bruce sudah perjanjian baru, saya masih perjanjian lama. Yang pasti IKTP itu membuat kita bersukacita. Betul, ya. amin. Baik, soal sukacita ini pemirsa, bagaimana hukum yang menyatakan karakter Allah yang adalah kasih itu, ya, membuat kita menjadi orang yang sukacita, ya, orang yang senang menerima dan mau menjalankan hukum. Masalahnya adalah orang kalau sudah dikatakan aturan, hukum, responsnya adalah kok susah sekali ya. Orang ini hidup sudah susah, dikasih aturan jadi seperti semakin mengekang. Benar. Jadi gantinya hukum itu menjadi sumber sukacita, kebahagiaan, buat sebagian orang menjadi suatu beban. Benar. Jadi soal jangan mengingini, ya padahal saya lihat, wah ini Galaxy apa itu Samsung apa yang terbaru, saya ingin, tapi hukum katakan jangan mengingini. Jadi saya lah yang tersiksa tidak bisa tidur karena mengingini device atau gadget milik Pendeta Panjaitan. Nah, bagaimana? Baik. Kalimat itu mengatakan bukan jangan mengingini, jangan mengingini barang orang lain. Kalau kita mengingini sesuatu, boleh ya? Boleh. Tapi jangan punya orang lain diambil. Karena begini Saudara Bruce, berbeda tipis antara provokator dengan promotor. Apalagi nih? Kalau provokator itu kan memberi semangat tapi untuk yang negatif. Kalau promotor memberi semangat untuk yang positif. Beda, tidak jauh berbeda antara ambisi dan motivator. Kan begitu. Nah, yang dilarang oleh hukum tadi itu adalah mengingini sesuatu yang bukan kita miliki dalam arti sesuatu yang apa? Yang negatif. Tetapi kalau itu menjadi motivator bagi kita, monggo-monggo saja. Tidak jadi apa? Tidak jadi masalah. Jadi bukan berarti dilarang Bruce punya gadget-gadget seperti teman-teman yang lain yang punya, tetapi jangan punya teman itu yang diambil. Ini yang menjadi apa? Menjadi persoalan. Jadi kembali kepada yang tadi, sering orang yang salah menginterpretasikan. Mengapa? Karena banyak orang pada waktu belajar firman Tuhan, sebelum dibaca berpikir-pikir dulu. Setelah ada kesimpulan baru apa? Dibaca firman Tuhan. Sehingga dikatakan, oh ini salah semua firman Tuhan. Karena yang benar adalah apa ya? Yang dalam pikiran orang itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi sesungguhnya sebagai orang yang menjalankan hukum, yang menerima hukum, yang adalah tabiat Allah yang penuh kasih, merasakan bahwa hidup dengan hukum ini ternyata penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Ada sedikit lagi tambahan Saudara Bruce. Bagi mereka yang hidup di kota, pada waktu lampu merah menyala, lalu
ditulis di sana paling 130 detik. Kita kadang mengeluh, bukan? Waduh, lama sekali ini lampu merah berubah menjadi lampu hijau. Tapi pada waktu lampu merah itu mati, kita lebih nggak enak, kan? Iya. Kita lebih wah ini kacau semua. Kacau. Apa? Kacau semua. Memang kadang-kadang pada waktu kita melihat hukum itu seperti itulah adanya. Kenapa? Karena keberdosaan kita. Karena memang kita punya karakter setelah jatuh dalam dosa itu, karakter kita itu adalah selalu melawan. Bukan apa? Menurut. Semoga pemirsa kita semua menjadi jiwa-jiwa yang dengan sukacita mau menurut kehendak Tuhan. Karena dengan menurut ternyata itu bukan suatu beban, tapi itu sesuatu yang ringan dan membuat kita hidup lebih tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Tiba saatnya kita akan menutup acara ini dengan doa. Pendeta Panjaitan. Kembali kami bersyukur Tuhan oleh karena kami mempelajari satu pelajaran yang begitu luar biasa hari ini. Tuhan hakim kami, bukan eksekutor kami Tuhan. Tuhan Raja kami, Tuhan pemberi hukum, dan Tuhan akan menyelamatkan kami. Amen. Apa yang kami takutkan lagi ya Tuhan? Kiranya kegembiraan inilah yang akan membangkitkan kerohanian kami dari sehari ke sehari ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Berikan segala kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja mengikuti pendalaman Alkitab. Dan pada saat ini kami mengambil kesempatan untuk mendapatkan penjelasan tentang program Gereja Masih Advent hari ke-7 di tahun 2012 ini. Pendeta Simorangkir, bisa dijelaskan tentang apa yang menjadi tema dari Gereja Advent pada saat ini? Ya, Pendeta Michael Paller, kita punya tema pada tahun ini adalah Revive by His Word, dibangunkan oleh firman Tuhan. Dan ini harus merupakan satu pendorong bagi jemaat untuk mau belajar firman Tuhan supaya kita mengalami kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani itu yang menjadi kerinduan daripada gereja. Dan pada saat ini kita mencoba memfokuskan kembali kepada firman Tuhan itu, bukan? Betul sekali. Dan di dalam hal itu juga disertai dengan program 777. Apakah itu tetap berlangsung dan bagaimana itu dapat dijalankan? Oh iya, benar sekali. Ini doa 777 saya lihat masih dilanjutkan tahun ini. Diharapkan kita punya kebangunan rohani boleh dibangkitkan bukan hanya melalui firman Tuhan, tapi juga dengan berdoa. Bayangkan Pendeta Michael, kita orang Advent sedunia diajak berdoa jam 7 pagi atau jam 7 petang, selama 7 hari berdoa agar roh hujan akhir menjadi bahagian kita. Hebat sekali. Jadi ini akan menjadi satu pengalaman yang istimewa oleh karena seluruh dunia orang-orang Advent memiliki waktu untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Jadi hanya gereja kita mungkin yang menjalankan hal ini. Amin. Dan pemirsa sekalian, marilah kita mempelajari lebih dalam firman Tuhan dan kita berdoa 777 dan berdoa senantiasa tentunya. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan memberkati.